Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hubertus Patioja, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya mau mempresentasikan hasil review saya yang ke-12 pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini judul buku itu tentang komunitas yang beragam pada masalah dengan modal sosial. Kita masuk pada bagian awal, itu mengenai modal sosial. Di sini modal sosial adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam buku larisnya Bowling Alone. Di sini ia mengatakan adalah sebuah panggilan yang sangat jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbarui di dunia industri barat, terutama di negara Amerika Serikat. Di sini sosial tesis modal itu telah terbukti menjadi sangat luar biasa yang sangat kuat hingga melahirkan industri penelitian yang benar-benar dan menganalisis setiap aspek modal sosial di negara Amerika dan sekitarnya. Adapun juga dampaknya yang dirasakan dari sebuah pejabat tertinggi politik melalui kalangan akademis dan organisasi masyarakat setempat untuk warga negara Amerika tersebut. Di sini modal sosial sebagai sebuah konsep yang memiliki dampak yang begitu besar hingga waktu yang singkat karena beberapa sebuah alasan. Pertama, di sini merupakan pergeseran pentingnya pada fokus dalam teori politik barat jauh dari negara atau warga ke ruang sipil diantaranya. Dalam hal ini, tesis modal sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran yang berpengaruh dalam liberal contemporary teori. Di sini komunitarianisme dan teori jalan ketiga hingga di kedua kasus pada ruang sipil atau komunitas adalah sebuah titik awal analisis bukannya warga negara liberalisme, pembawa hak atau status sosialisme atau demokrasi sosial yang membawa sebuah kesetaraan. Hingga di sini sebuah pergeseran secara teoritis ini sangat relatif mudah, tetapi potensi signifikansinya sangat besar. Intinya sebuah paradigma teoritis baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan kiri atau kanan melalui penekanan pada ruang di antara individu dan negara yang menantang dua ideologi besar di era modern, liberalisme dan sosialisme. Sedangkan di sini itu Robert Putnam, ia menangani modal sosial itu tidak seperti versi-versi filosofis dari sebuah komunitas, dan dengan demikian dapat diukur itu menurut Putnam. Di sini dia sedang berusaha memastikan bahwa analisisnya tentang komunitas itu tidak hanya didasarkan pada normatif atau visi preskriptif dari sebuah masa lalu atau masa depan, tetapi berdasarkan teori masyarakat sipil yang berakar pada ilmu-ilmu empiris. Di sini Putnam itu dia mengikuti sebuah tradisi fungsionalis Hanifan yang mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan antar individu hingga jaringan sosial dan normatif itu sangat timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari dalam diri mereka. Hingga di sini pada akhirnya memungkinkan bahwa peserta untuk bertindak bersama-sama secara lebih efektif untuk mengejar suatu tujuan bersama. Tesis Putnam juga didasarkan pada akar sosiologi di negara Amerika, itu James Coleman. Itu di sini yang menggunakan ekonomi model untuk mendefinisikan sebuah modal sosial sebagai himpunan sumber daya yang ada di dalam keluarga dan hubungan serta organisasi-organisasi kemasyarakatan
yang berguna untuk perkembangan anak. Putnam juga secara eksplisit itu merupakan sebuah bagian dari sebuah aliran pemikiran sipil khas pada negara Amerika tersebut. Di sini juga ia membentang dari Alexis de Tocqueville kepada Gabriel Almond dan Sidney Verbay yang melihat bahwa dalam masyarakat sipil itu sebagai komponen penting dari demokrasi Amerika yang kuat. Di sini juga ada perbedaan penting terhadap kedua antara Putnam dan Coleman tesis dan baik bagi tradisi budaya sipil bersejarah secara surat-surat pada negara Amerika atau teori komunitarian konten secara kontemporer. Dan teori cara ketiga adalah sentralitas dari istilah modal dalam teori-teori tersebut. Di sini, penggunaan modal sebagai istilah atau sebagai menentang penggunaan secara alternatif seperti komunitas atau komunitas masyarakat sipil. Adapun sisi lain juga memungkinkan bahwa Putnam dan Coleman untuk menyebarkan sebuah konotatif secara normatif dan dasar metodologis itu dari bentuk modal lainnya. Jadi di sini secara sosial modal itu seperti bentuk modal lainnya adalah aset yang diperoleh itu melalui sebuah usaha keras kerja dan harus berkomitmen. Adapun juga investasi sekarang untuk dividen yang lebih besar dari masa ke masa depan dan tersedia bagi siapa saja yang bekerja keras untuk mendapatkan dan siap membuat pilihan yang sangat tepat dalam hal waktu dan sumber daya mereka sendiri. Di lain kata, bahwa untuk Coleman dan Putnam itu sebuah modal sosial hanya sebagian besar tidak bermasalah. Konsep di sini secara instrumental, sarana fungsional yang digunakan untuk tujuan yang lebih besar dan tercapai. Pembangunan modal di sini itu tentu saja dianggap hampir seluruhnya sangat positif dalam hal hasil. Maka dari itu di sini dengan demikian sebuah komunitas itu dipandang sebagai entitas yang pada akhirnya memungkinkan anggotanya untuk mengejar secara lebih efektif agar tujuan bersama yaitu untuk memecahkan sebuah masalah kerjasama di antara individu yang mementingkan diri sendiri. Di sini kita perlu dicatat bahwa sebuah modal-modal sosial untuk Putnam dan Coleman itu berbeda dari bentuk modal manusia atau fisik lainnya. Sedangkan di sini hasil untuk investasi baik manusia, fisik atau pengembalian modal secara finansial itu sebagian besar kepada individu itu secara investasinya itu apapun dalam sosial modal itu harus saling atau sering menguntungkan orang lain daripada individu yang membuat investasi waktu atau energi. Adapun juga di sini itu mempunyai sebuah aspek unik dari sebuah modal sosial ini. Itu harus sangat penting. Terutama dalam kaitannya dengan dimensi gender, itu dalam pembentukan modal sosial secara analisis oleh Coleman dan Putnam. Sementara itu, mereka berdua melihat elemen modal sosial ini itu sebagai suatu yang tidak bermasalah hingga memiliki mereka secara analisis cenderung dan mengabaikan peran tidak setara yang dimainkan oleh peran-peran perempuan di masa lalu dan hingga menyajikan sebuah bentuk-bentuk pembangunan modal sosial secara berorientasi lainnya.
Cara ketiga dan terakhir yang membedakan Putnam dan Tocqueville adalah berkenan dengan makna yang dia berikan pada sosial dalam modal sosial. Secara sosial, lingkup sejak awal dalam teori liberal itu telah menjadi bidang yang terpisah dari politik. Yang pertama dikaitkan dengan keberagaman hubungan secara sukarela antara individu, yang terakhir-akhirnya dengan kekuatan hukum yang memaksa dan pemersatu. Tetapi di sini aspek sosial dari modal sosial itu melampaui sebuah gagasan liberal atau Tocquevillian tentang partisipasi sipil, modal sosial, keadilan, dan keragaman. Di sini, Sheldon Wolin mengemukakan bahwa sebuah gagasan tentang sosial dalam pemikiran liberal akhir ke-19 dan awal 20 abad itu sebagian besar berpusat pada upaya untuk menyatakan kembali sebuah nilai komunitas, yaitu kebutuhan manusia untuk tinggal dalam sebuah hubungan yang intim terhadap satu dengan yang lain, untuk menikmati lebih banyak ikatan secara efektif, dan mengalami beberapa solidaritas yang lebih dekat daripada sifat masyarakat urban dan industri tampaknya bersedia mengabulkan. Dunia sosial juga adalah akumulasi sejarah, dan jika tidak direduksi, itu menjadi serangkaian keseimbangan mekanisme sesaat yang terputus-putus antara agen yang diperlukan sebagai partikel yang dapat dipertukarkan seseorang harus memperkenalkan kembali ke dalam sebuah gagasan tersebut, hingga modal dengan itu secara akumulasi, dan semua itu sangat efektif. Jadi di sini inti dari analisis Bourdieu adalah peran sentral sejarah itu dan permainan kekuasaan dalam sebuah konstitusi tertentu masyarakat di Amerika atau di tempat-tempat lain. Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasan saya itu mengenai komunitas yang beragam pada masalah dengan modal-modal sosial. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.